Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pengajian kali ini kami beri judul menyibak jatinya diri. Karena kita selama ini tidak tahu diri kita sendiri. Sehingga meskipun kelihatannya kita sudah beragama dan bertuhan secara syariatnya, akan tetapi secara hakikatnya di dalam hati kita selama ini kita tak pernah bertuhan kecuali mentuhankan diri kita sendiri, kecuali mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Contoh, di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita bekerja, dan ketika kita apapun, apakah kita sudah merasa bertuhan di hati kita? Selama ini bertuhan itu hanyalah semboyan saja. Tidak pernah teraplikasi di dalam hati kita bahwa kita ini bertuhan. Seolah-olah saja bertuhan, akan tetapi di dalam hati kita kan tidak bertuhan. Karena apa? Karena selama ini yang wujud lebih dari Allah yaitu diri kita sendiri. Yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas diri kita dan laku kita selama ini kan diri manusia kita sendiri daripada Allah. Apakah demikian yang dikatakan sudah bertuhan? Di dalam sholat kita akui di dalamnya ini sholatku. Di dalam ibadah-ibadah kita selama ini kita selalu mengaku-ngakui bahwa dirikulah yang bisa beribadah. Di dalam sholat duha, tahajud, baca Al-Quran, baca sholawatan, selama ini dikuasai oleh hawa nafsu daripada dikuasai oleh Tuhannya. Karena selama ini anggapan kita Allah itu gaib. Selama ini anggapan kita Allah itu tidak wujud. Selama ini anggapan kita Allah itu tidak berkuasa sedikit pun terhadap kita selama ini. Sehingga kita tak mampu bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tuhankan selama ini. Seolah-olah saja kita menghadap Allah di dalam sholat-sholat kita. Seolah-olah saja kita menghadap kepada Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Akan tetapi semua itu penuh dengan kepalsuan. Hanya kepalsuan. Seolah-olah menghadap ketika sholat Allahu Akbar.
Setelah Allahu Akbar, kemana kita? Menghadap Allah apa menghadap dunia? Bertemu Allah ataukah bertemu di dunia? Itulah tanda bukti bahwa selama ini kita sejatinya belum bertuhankan Allah. Ciri-cirinya apa? Bila Allah masih gaib atas diri kita. Bila Allah masih tiada atas diri kita. Yang lebih ada, yang lebih wujud di dalam hati kita masih diri kita. Berarti yang jadi Tuhan selama ini Allah apa diri Anda? Ya kan? Selama ini ternyata Tuhannya bukan Allah. Tapi diri manusianya lah yang mentuhankan dirinya daripada Allah. Jadi manusia-manusia inilah yang dilambangkan oleh Allah sebagai Dajjal. Dajjal itu lambangnya matanya satu. Yang dipandang hanya dunia. Sementara mata hatinya buta. Karena apa? Karena tiada iman di hatinya. Kenapa kok tidak beriman? Karena tidak mengenal yang disembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Sementara Allah tiada bagi diri kita. Sementara Allah tak wujud bagi diri kita selama ini. Berarti selama ini kan kita belum bertuhan. Secara yang sebenarnya, coba masuk ke dalam, cek hati Anda. Siapa yang lebih wujud antara Anda dan Allah? Bila yang lebih wujud antara Anda dan Allah masih diri Anda, apakah layak Anda disebut orang Islam? Padahal di dalam Islam Allah itu wujud. Tuhan itu wujud. Manusia atau makhluk lainnya apa sifatnya? Adam, tiada, gaib. Jadi sebenarnya yang gaib itu Allah atau manusia? Bila Anda merasa umat atau beragama Islam, mestinya bisa menjawab bahwa selama ini kan di dalam agama Islam Allah wujud. Akan tetapi praktek di hati kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan, Allahnya ternyata gaib. Berarti belum bertuhankan Allah selama ini. Siapa yang kita tuhankan selama ini? Yang kita tuhankan selama ini adalah iblis dan setan. Yang nyata di hati kita selama ini, yang selalu mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya. Kata banyak orang mengatakan bahwa setan itu gaib. Akan tetapi Allah mengatakan, mengabadikan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam hatimu itu yang wujud siapa? Allah sebagai Tuhanmu atau dirimu yang mensekutukan wujudnya Allah. Berarti sangat nyatalah yang dimaksud Allah. Setan yang nyata itu adalah dialah yang wujud di hatimu. Ya diri kita inilah hakikatnya setan yang nyata itu. Jadi sebenarnya setan itu tidak gaib, nyata. Siapa yang mensekutukan Allah di hati kita selama ini? Kan diri kita sendiri. Iya kan? Seolah-olah saja kita beribadah. Padahal di dalam ibadah sholat, di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan hidup serta matiku semua kepunyaan Allah. Berarti bila hidup saja hidupnya Allah, berarti bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat bila yang hidup hanya Allah? Nah, inilah bukti nyatanya apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya bukan akhlak yang dohir, akan tetapi yang diutamakan akhlak yang batin di dalam bertuhan itu. Maka dari itu sebelum kita melaksanakan sholat, sebelum kita melaksanakan ibadah, dan sebelum kita melaksanakan apapun, wajib didahului dengan kata niat. Didahului dengan niat. Apa bunyi niatnya? Seumpama sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahnya ini diutamakan. Mau minum kopi lillahi ta'ala, mau duduk lillahi ta'ala, mau bekerja lillahi ta'ala, mau tidur lillahi ta'ala, mau ngaji lillahi ta'ala. Supaya apa? Diawali dengan niatan itu. Supaya kita tidak ngaku-ngaku sebagai Tuhan di dalamnya. Tapi kebanyakan kita selama ini, niatan-niatan itu hampa. Niatan-niatan itu dusta. Kita bilang lillahi ta'ala. Akan tetapi prakteknya di dalam hati li nafsi. Milikku, bukan miliknya Allah. Selama ini sholat diaku-akui sholat manusianya. Selama ini ibadah diaku-akui ibadah manusianya. Ketika manusianya bisa bekerja, seolah-olah manusianya berkuasa untuk bekerja. Ketika manusianya duduk, seolah-olah di dalam hati kita merasa diri manusianya lah yang bisa duduk. Ketika kita memasak di dapur, seolah-olah diri kita lah yang bisa memasak. Prakteknya kan begitu selama ini, ya kan? Karena kita belum bertuhan di hati kita selama ini. Kita mengindahkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk mengedepankan niat-niat yang suci sebelum apapun yang kita kerjakan. Apa niat-niat yang suci itu? Lillahi ta'alanya dikumandangkan di dalam hati. Yakni yang wujud selama ini kan manusianya di hati kita. Berarti yang jadi Tuhan ya yang wujud itu di dalam hati kita. Jadi yang namanya Tuhan itu harus wujud. Tapi tergantung di dalam hati kita. Siapa yang wujud di hati kita selama ini? Yang wujud kan manusianya. Berarti posisi manusia lebih tinggi daripada Allah selama ini di hati kita. Berarti selama ini kita tidak bertuhan. Belum bertuhankan Allah. Akan tetapi mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Mana mungkin Allah akan memberikan suatu pahala. Sementara diri kita tidak nyembah Allah. Persembahannya selama ini
Sholat-sholatnya selama ini, ibadah-ibadahnya selama ini penuh dengan kepalsuan. Seolah-olah sholat, tapi dalam hatinya, aku yang bisa sholat, ya kan? Berarti itu hanya kan aku diri kita, bukan Allah. Karena apa? Selama ini kita tidak bisa nyembah Allah. Karena kita yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah. Tapi tidak terasa. Tidak kita sadari. Bila memang kita mengaku-ngaku sebagai umat Islam. Maka awalnya untuk memasuki agama Islam adalah awaluddin ma'rifatullah. Harus tahu Allah dulu. Bagaimana mungkin Anda bisa berislam di sisi Allah? Bagaimana mungkin Anda bisa masuk Islam di sisi Allah? Sementara Anda tidak mengenal Allah. Jadi iman dulu baru Islam. Tanpa iman maka tak akan ada Islam di hati kita. Maksudnya Islam itu bukan Islam nama, Islam. Maksudnya Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya baru Islam. Tanpa iman maka tak akan ada Islam di hati kita. Maksudnya Islam itu bukan Islam nama, Islam. Maksudnya Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya agama yang selamat. Selamatnya apa? Selamatnya hati bertemu dengan Tuhan yang menciptakan dirinya. Contoh sholat kita selama ini tak pernah berjumpa Allah. Akan tetapi di dalam sholat kita selama ini berjumpa dengan hawa nafsu. Berjumpa dengan urusan-urusan dunia. Berjumpa dengan apa yang kita cintai di dalam hati kita selama ini. Apakah itu yang dimaksud menyembah? Apakah itu yang dimaksud mengabdi? Sementara hati kita selingkuh dari Allah. Coba dihayati, masuk ke dalam diri kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan, sadari itu. Tanpa kita sadari kesalahan-kesalahan kita selama ini, kita takkan pernah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah, apakah mungkin kita disebut sudah beragama di sisi Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah itu yang diridhoi adalah Islam. Jadi yang dimaksud Islam di sini bukan Islam tulisan. Tapi Islam itu selamat. Selamatnya hati di sisi Tuhannya. Jadi selamatnya hati ketika kita sholat, hatinya selamat mi'rad kepada Tuhannya. Karena siapa yang bisa mi'rad itu? Apakah Nabi Muhammad saja yang bisa mi'rad? Oh tidak. Yang bisa mi'rad, yang bisa ketemu dengan Allah adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi orang-orang yang bisa ketemu Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tahu Allah, yang kenal Allah. Siapa Allah itu? Bila kita belum kenal Allah, bila kita belum tahu Allah, bagaimana mungkin Anda bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin Anda bisa mengabdi kepada Allah di dalam sehari 5 kali itu? Jadi untuk
memasuki agama Islam yang sejati-jatinya Islam, maka awaluddin ma'rifatullah. Agama itu apa sih? Agama itu adalah mengenal siapa yang dituhankan, siapa Allah itu, agar di dalam pengabdian, agar di dalam sholat tidak salah jalan, tidak tersesat nyembah selain Allah. Selama ini kan kita nyembah kepada selain Allah daripada menyembah Allah. Disadari apa tidak? Nah, selama ini yang kita tuhankan ternyata adalah hal-hal yang selain Allah. Karena apa? Karena kita selama ini sudah terjebak di dalam sifat Allah yang mana Allah Maha Gaib. Ya kan? Memang Allah Maha Nyata dan Maha Gaib. Allah Maha Gaib bagi siapa? Bagi orang-orang yang tak bertuhan di hatinya. Allah Gaib. Yang jadi Tuhan di hati kita selama ini ya diri kita sendiri yang lebih nyata, yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa atas segala apapun yang kita kerjakan selama ini. Inilah bukti-bukti nyatanya bahwa selama ini kita belum bertuhan di hati kita. Karena bertuhan dan beragama itu wilayahnya hati. Bila segumpal daging ini kotor, yakni yang wujud manusianya, maka laku apapun ya kotor. Sholatnya kotor, ibadahnya kotor, amal baiknya kotor. Karena apa? Karena fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang yang sholat kok diancam celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika di dalam sholatnya ia lalai kepada Tuhannya. Ia lalai kepada yang disembahnya. Ia lalai kepada yang diabdinya. Berarti sholat kita selama ini selamat atau celaka. Anda yang bisa menilainya. Yang wujud di hati Anda itu siapa? Allah apakah diri Anda? Bila yang wujud di dalam diri Anda manusianya, sedangkan Allah Anda anggap gaib, ya itulah celakanya. Kita takkan pernah bisa nyembah kepada hal yang belum kita jumpai, yang belum kita kenali. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti zoliminnya hati, jahiliyahnya hati kita selama ini kepada Allah sebagai pencipta kita. Hidup kita jahili sebagai hidup manusia kita. Badan kita jahili sebagai badan manusia kita. Padahal hidup dan badan bukan milik kita. Seumpama hidup ini milik kita, mestinya kita tahu perjalanan-perjalanan kita semasa saat jadi tanah, diperjalankan naik kepada tumbuh-tumbuhan, menjadi buah-buahan, padi, sayuran, hingga dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi. Mestinya kita tahu semua perjalanan-perjalanan itu bila memang hidup ini hidup kita. Iya enggak? Padahal waktu bayi saja kita enggak tahu. Ketika saat kita lahir, kita enggak tahu apa-apa, enggak ingat apa-apa, enggak sadar apa-apa. Inilah bukti bahwa hidup itu bukan hidup
manusianya. Terbukti di dalam sifat-sifat Allah, Al-Hayyun, Allah Maha Hidup. Apa buktinya bahwa hidup ini Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, berarti selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, tapi ora kroso, tidak sadar. Kalau kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, yang wujud diri kita, yang berkuasa diri kita daripada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah itu tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan, sementara di hati kita menganggap Allah tidak kuasa apa-apa terhadap diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tidak usah nunggu-nunggu akhir zaman. Kita tak usah nunggu-nunggu datangnya Dajjal. Jadi datangnya Dajjal yang ada di dalam diri kita ini loh, yang wajib kita respon, yang wajib kita berantas. Apa Dajjal itu? Dajjal itu matanya hanya satu. Maknanya apapun yang kita pandang selama ini hanyalah babakan mata yang dohir. Sedangkan mata hati kita selama ini, kesadaran hati kita selama ini dalam bertuhan masih buta. Jadi apapun yang dilakukan pasti tersesat. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Ya caranya awalnya haruslah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal hakikat sejati diri manusiamu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Jadi kita wajib kenal diri kita dulu. Siapa sih diri kita? Kira-kira bila Anda tidak hidup, apakah Anda bisa menyatakan bahwa diri Anda adalah manusia? Siapa yang mengatakan Anda, kita semua ini manusia? Ya kan penciptanya. Ya hidup. Yang menghidupi manusia sejak dari tanah sampai jadi tanah lagi. Yaitulah uripe Allah. Tapi selama ini hidup atau uripe Allah ini sudah kita rampas. Sudah kita akui sebagai hidup milik manusia kita. Sehingga hati kita selalu tersesat dari Allah. Jadi maka dari itu didatangkan syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu guna untuk kita kendarai menuju Allah. Jadi syariat-syariat yang selama ini kita lakukan itu apa gunanya? Tujuannya supaya kita ketemu Allah. Akan tetapi selama ini kita tidak bertemu Allah, tapi bertemu dengan
Tuhan berhala-berhala yang ada di hati kita selama ini. Siapa? Ya bertemu dengan diri kita sendiri yang merasa sudah menjadi Tuhan. Tapi tidak sadar, tapi tidak terasa selama ini kita mentuhankan diri kita daripada mentuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Jadi sebelum kita mengenal Allah, ya obok-obok dulu. Obrak-abrik singgasana hati kita selama ini. Obrak-abrik musuh-musuh selama ini. Kalau Anda tidak tahu yang mana musuhnya, ya kalah terus. Bila Anda menyangka musuhnya, bila Anda menyangka setan itu gaib, ya pasti kalah terus. Kalah terus. Tak akan pernah menang melawan setan tanpa kehendak Allah. Jadi sebenarnya musuh-musuh Allah itu adalah siapapun orangnya yang menyatakan bahwa Allah itu gaib. Ya itulah musuh-musuhnya Allah. Karena apa? Karena hatinya selama ini ingkar kepada wujudnya Allah. Karena hatinya selama ini ingkar kepada kehidupan Allah. Karena selama ini hatinya ingkar kepada kekuasaan Allah. Di dalam hati kita selama ini, prasangka kita selama ini seolah-olah yang wujud hanya diri manusia kita. Allah mana ada? Allah tak wujud, ya kan? Inilah tanda bukti iblis dan setan menyesatkan manusia agar jauh dari Allah. Disesatkan dengan apa? Dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Bisa jadi disesatkan ketika saat sholat, disesatkan saat ibadah, disesatkan saat bekerja, seolah-olah yang melakukan semua itu masih wujud manusianya. Memanglah benar Allah itu maha gaib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum bertuhan, Allah ya gaib. Tapi bagi orang-orang yang sudah bertuhankan Allah, Allah sangat amatlah nyata kewujudannya. Allah sangat amatlah nyata kehidupannya. Allah sangat amatlah nyata kekuasaannya atas seluruh apa yang diciptakannya. Tinggal cek hati kita yang mana yang wujud, makhluk atau sang kholik. Selama ini kita gembar-gemborkan di dalam hati kita, aku ini makhluk. Apakah mungkin makhluk bisa bergerak? Apakah mungkin makhluk bisa bicara? Apakah mungkin makhluk bisa berjalan tanpa penciptanya? Kira-kira adakah wayang yang bisa berjalan sendiri tanpa diperjalankan oleh sang dalang? Selama ini kan seolah-olah kita jadi wayang. Tapi di dalam hati kita, kita selama ini jadi dalangnya daripada menjadi wayang. Selama ini seolah-olah kita ini jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Ya kan? Kalau makhluk itu kan tidak bisa apa-apa. Seperti dawuhnya yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran yang sering saya ungkapkan. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah. Tapi akulah yang melempar dan yang memanah itu. Nah, itulah makna makhluk. Bahwa Muhammad itu tidak bisa apa-apa. Nabi Muhammad saja di dalam hatinya sudah menyangka bahwa diriku ini tidak bisa apa-apa kecuali bersama Tuhanku.
Akan tetapi selama ini kita ngaku-ngaku umat muslimin, umat Islam, tapi hatinya tidak seperti Rasulullah. Jadi ibaratkan kata-kata di dalam Al-Quran sudah diubah oleh kita. Wahai Allah, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Karena aku yang wujud daripada engkau ya Allah. Wahai Allah, bukan kamu yang bisa memanah, tapi akulah yang bisa memanah. Karena akulah yang wujud, engkau gaib. Seolah-olah kan begitu selama ini. Kita tidak terasa. Kesalahan-kesalahan kita sudah disumpal. Pandangan kita, telinga kita, perasaan kita selama ini disumpal oleh iblis dan setan. Agar tidak merasa bersalah. Ya kan? Iblis dan setan itu kan sombong. Tidak merasa rendah. Tidak merasa bersalah. Memang tujuan iblis dan setan itu ke dunia ini hanyalah untuk menyesatkan umat manusia agar jauh dari Tuhannya. Jadi seringkali saya ungkapkan bahwa yang dikatakan setan itu tidak mau bersujud kepada Adam itu bukan maksudnya iblis sujud kepada sosok manusia yang bernama Adam. Bukan begitu maknanya. Akan tetapi hakikatnya iblis dan setan itu, bahkan hawa nafsu kita sendiri selama ini tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila kita dikatakan tidak ada. Adam itu kan artinya tidak ada. Semestinya Allah yang wujud, manusia yang tidak ada. Allah yang wujud, manusia yang gaib. Akan tetapi selama ini dibalik. Allah yang gaib, manusianya yang wujud. Berarti yang jadi Tuhan siapa selama ini? Kan Anda. Kan kita semua yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi tidak terasa. Maka dari itu ketika Nabi Adam menyesali keingkarannya kepada Allah sebab sudah makan buah khuldi. Apa buah khuldi itu? Buah khuldi itu adalah pengakuan bahwa hidup ini diaku-akui hidup manusianya. Bahwa badan ini diaku-akui badan ciptaan manusianya. Itulah buah khuldi. Setelah makan buah khuldi, akhirnya ya makan buah khuldi terus. Sholatnya makan buah khuldi, ibadahnya makan buah khuldi, minumnya makan buah khuldi. Diibaratkan makan dan minumnya darah dan nanah yang busuk. Karena apa? Karena hatinya sudah selingkuh dari Tuhan pencipta dirinya. Seolah-olah wayang yang sudah lepas talinya dari sang dalang. Seolah-olah hati kita selama ini berkata demikian. Wahai sang dalang, wahai Allah, kamu enyahlah, kamu gaiblah, aku tak butuh engkau. Aku lebih wujud daripada engkau ya Allah, ya kan? Tapi tidak terasa. Aku lebih hidup daripada engkau ya Allah, ya kan? Tapi tidak terasa. Aku lebih kuasa daripada engkau ya Allah. Tapi kita tidak terasa selama ini. Seolah-olah kita tak butuh Allah. Aku bisa jalan sendiri. Aku bisa sholat sendiri. Tuhannya, Allahnya, dalanya disuruh tengok-tengok melihat dirinya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah menyadari di dalam bertuhan, maka ia akan kembali kepada Tuhannya.